Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi adik-adik. Kali ini Bu Umi akan melanjutkan pembelajaran materi matematika tentang penjumlahan dan pengurangan persen. Dalam penjumlahan dan pengurangan persen nanti ada beberapa bentuk ya. Yang pertama penjumlahan persen dengan persen. Kedua penjumlahan desimal persen dengan persen utuh. Yang ketiga adalah campuran. Nah, adik-adik, perhatikan pembelajaran berikut dengan seksama ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan yaitu penjumlahan persen. Nah, di sini langsung saja kita eksekusi contoh soalnya ya adik-adik ya. Yang pertama misalnya ada contoh soal di sini. Diperhatikan ya nanti ya di sini. Satu saya beri angka 1 ya, contoh 1. Misalnya di sini aja 15%, kelihatan tidak tulisannya? Kelihatan ya. Ditambah 29%, ditambah 29% sama dengan berapa? Nah, kita lihat di sini. Di sini ada penjumlahan persen bilangan bulat ya. Persennya sudah bulat, 15% dan 29%. Kita bisa mengerjakan langsung dengan menjumlahkan atau kita bisa menjumlahkan susun ke bawah. Jadi ini saya beri contoh susun ke bawah aja ya. 15% ditambah 29% ditambah. Nah, seperti ini. Jumlah ya. Persennya kita turunkan. Persen kita turunkan. Setelah itu baru kita jumlahkan. 5 ditambah 9 berapa? 14 ya, berarti kita ambil angka satuannya, kita tulis di sini 4. Berarti kita masih punya simpanan 1. Simpanannya taruh di atas sini depan. Ya, kita punya simpanan 1 ya. Selanjutnya kita jumlahkan yang depan. 1 ditambah 2 berapa? 1 ditambah 2. 1 tambah 2 itu 3. Ditambah kita punya simpanan tadi ya, tabungan 1, berarti di sini ada jumlahnya adalah 4. Jadi 15% ya, 15% ditambah 29% itu hasilnya adalah 44%. Jadi kita tulis di sini adalah 44%. Mudah ya adik-adik? Udah ya, ingat kalau sudah ada penjumlahan bilangan persennya sudah bulat, kita tinggal menjumlahkan. Ya, kita langsung menjumlahkan boleh atau kita jumlahkan susun ke bawah. Sekarang kita ke contoh soal 2 ya, kita contoh soal 2. Nah, di sini misalnya ada bilangan desimal persen ya, 0,25%. Nah, 0,25%. Ini beda ya nanti ya. Ditambah 1,6%. Nah, kita perhatikan di sini untuk contoh nomor 2 ini berbeda ya, berbeda dengan contoh nomor soal 1 karena ini dalam bentuk desimal. Ingat, untuk penjumlahan atau pengurangan desimal harus diurutkan sesuai dengan komanya ya, harus diurutkan komanya. Jangan angkanya ya, tapi koma. Nah, kita kerjakan saja ya. Misalnya di sini saya ke bawah 0,25%. Nah, kita lihat ditambah 1,6. 1 komanya kita urutkan ya, 6%. Jangan lupa persen. Setelah itu kita jumlahkan, ingat tandanya. Kita turunkan persen di belakang kita turunkan. Setelah itu baru kita jumlahkan. 5 ditambah ini kosong. Kalau di bilangan desimal atau di angka desimal, di belakang koma itu 0 ya. Berarti yang ada 0 di bawah tapi tidak ditulis. Berarti 5 kita turunkan saja 5. Ya kan? Terus kita masuk ke depannya yaitu 2 ditambah 6 berapa? 8 ya. 8 dan komanya kita turunkan juga koma.
Nah, kita jumlahkan depannya. 0 ditambah 1 berapa? 1. Jadi 0,25% ditambah 1,6% itu ketemunya adalah 1,85%. Berarti di sini ditulis 1,85%. Mudah kan? Mudah ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal 3. Saya taruh di sini ya, Bu Umi taruh di sini ya, 3. Contoh soal 3. Kita perhatikan ada desimal 0,35% ditambah 14%. Perhatikan soal nomor 3 juga berbeda dengan nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1 itu bilangannya adalah bulat persen semua, sedangkan nomor 2 itu desimal persen. Sekarang nomor 3 itu ada desimal persen ditambah ada bilangan bulat persen. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 3 kita harus merubah dulu desimalnya ke dalam bentuk persen. Jadi desimal ini harus kita rubah ke dalam bentuk persen. Ingat, kita lihat di sini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka ya, 1, 2. Berarti nanti artinya ini per 100. Kalau di belakang koma ada 1 angka saja berarti nanti per 10. Sedangkan kalau di belakang koma ini ada 3 angka, nanti artinya per 1000. Jadi langsung saja kita kerjakan ya. Ini artinya adalah 35 per 100 ditambah 14%, itu kan 14 per 100. Karena di sini sudah sama-sama per 100, berarti kita tinggal menjumlahkan yang atasnya. Berarti 35 ditambah 14 berapa? Ada 49%. Nah, 0,35 ditambah 14% itu hasilnya adalah 49%. Sampai sini sudah paham ya adik-adik ya? Mudah kan? Tidak ada yang sulit. Jangan takut dulu tentang matematika. Selama kita mau berusaha, mau belajar, pasti bisa. Matematika siapa takut? Next ya. Selanjutnya yang kedua adalah pengurangan persen. Nah, tadi kita sudah membahas penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan persen. Langsung saja kita eksekusi contoh soal. Misalnya di sini ada soal, saya tulis di sini soal 1 ya. 1, misalnya di sini ada 24%. Nah, 24% dikurangi 11%. Nah, kita lihat di sini. Misalnya ada 24% ya. 24% dikurangi 11%. Nah, ini kan bilangannya sudah bulat persen semua ya. Jadi kita tinggal mengurangkan. Kita bisa menggunakan susun ke bawah. Jadi di sini 24% dikurangi 11%. Ingat, tandanya kurang ya. Selanjutnya persen kita turunkan. Nah, tanda persen kita turunkan. Baru kita kurangkan. 4 dikurangi 1 berapa? 3. 2 dikurangi 1 berapa? 1. Jadi hasilnya nanti adalah 13%. Jadi 24% dikurangi 11% itu hasilnya adalah 13%. Saya tulis di sini ya, 13%. Mudah kan adik-adik? Mudah ya. Sekarang kita ke contoh soal 2. Jadi taruh sebelahnya saja ya di sini ya. Nah, contoh soal 2 ini di tanda gini, contoh soal 1 dan contoh soal 2. Kita lihat misalnya ada soal 4,5
8%. 8-nya kelihatan enggak? 8 ya, kelihatan ya. 4,8% dikurangi 1,25%. Nah, berapakah hasilnya? Nah, kita lihat dulu. Kita amati dulu. Soal ini bentuknya desimal persen. Kalau yang ini tadi adalah bilangan bulat persen. Caranya seperti penjumlahan tadi, kalau ada desimal kita harus mengurutkan sesuai dengan komanya. Jadi langsung saja ya. Di sini saya tulis 4,8% dikurangi 1, nah urutkan, komanya sudah urut, 1,25%. Nah, dikurangi. Ingat persennya harus turunkan dulu. Ya. Setelah itu kita lihat di sini 5 dikurangi, di sini kok kosong Bu Umi. Ingat ya, tadi di belakang koma pada desimal itu aslinya ada 0. Jadi di sini saya terus di sini 0 ya. 0 dikurangi 5 tidak bisa, otomatis kita pinjam depannya. Kita pinjam 1. Kalau 8 dipinjam 1 berarti masih sisa berapa? 7 ya. Sini menjadi 10. Artinya gitu ya. Jadi 10 dikurangi 5 berapa? 5. Oke. Selanjutnya 7 dikurangi 2 berapa? 5. Ya. Baru 4 dikurangi 1. Ingat komanya harus diurutkan koma ya. Ya, koma. Baru 4 dikurangi 1 berapa? 3. Jadi 4,8% dikurangi 1,25% itu ketemunya adalah 3,55%. Kita cocokkan benar apa tidak. Hasilnya nanti 4,8%. Nah, kita buktikan ya. Pembuktian ya. Di sini Bu Umi akan melakukan pembuktian. Jadi hasilnya ini akan ditambahkan dengan pengurangnya. Kalau nanti ketemunya sama dengan yang dikurangi, berarti betul ya. Berarti hasilnya kita tulis 3,55% dikurangi 1,25%. Ingat, dikurangi ditambah, lupa Bu Umi karena ini pembuktian ya. Berarti kita turunkan persennya. Baru 5 tambah 5 10 ya. 10 kita ambil angka satuannya kan 0. Ya kan? Yang satu ini kita punya simpanan tabungan di sini. Baru kita jumlahkan 5 tambah 2 berapa? 7. Tambah tabungan kita punya simpanan 1 berarti 8. Oke. Koma kita urutkan, kita tulis koma. Sekarang 3 tambah 1 berapa? 4. Berarti 4,80%. Nah, 0 di sini itu tidak ditulis ya. Berarti kita sama ini kayak gini 4,80 ya, betul ya. Berarti ini betul. Sudah jelas? Mudah kan adik-adik? Nah, selama kita mau berusaha ya, kita tetap akan bisa. Ingat, tak ada yang tidak bisa untuk dipelajari. Oke? Tetap semangat belajar matematika. Siapa takut? Demikian tadi adik-adik untuk pembahasan kita tentang matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan persen. Semoga dengan video penjelasan dari Bu Umi bisa memudahkan kalian untuk memahami pembelajaran ini ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum like silahkan tekan tombol like-nya dan di share jika video ini bermanfaat ya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.